Saya Eli Setia. Hari ini akan menjelaskan mengenai administrasi perkantoran. Sebelum lebih jauh, apa itu administrasi perkantoran? Nah, administrasi perkantoran adalah serangkaian aktivitas rutin dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Definisi administrasi perkantoran terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam arti sempit adalah semua kegiatan teknis dan punya peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan. Selanjutnya dalam arti luas, administrasi perkantoran dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha yang tertib. Lalu, apa tujuan administrasi perkantoran? Tujuannya, yang pertama, menyediakan data dan informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu, serta prosedur yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Selanjutnya, untuk yang keempat, berdiskusi dengan karyawan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, serta berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 5. Memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada pegawai. Selanjutnya, 6. Melakukan verifikasi, pemantauan, serta evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, dan penggajian. 7. Melakukan proses perekrutan karyawan, mulai dari wawancara hingga memilih pegawai. Nah, selanjutnya 8, yang terakhir. Menafsirkan dan mengkomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada para pegawai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama, ada aktivitas kantor. Beberapa aktivitas kantor yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perkantoran, di antaranya perencanaan perkantoran atau office planning, pengorganisasian perkantoran atau office organizing, pengarahan perkantoran atau office actuating, pengawasan perkantoran atau office controlling. 2. Sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Beberapa sarana atau fasilitas yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi perkantoran adalah lokasi, kantor, gedung, peralatan, interior, mesin-mesin, dan kantor. Selanjutnya, mengenai fungsi administrasi perkantoran. Fungsi rutin.
Fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat, fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, 5. Fungsi manajerial, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Berikut adalah fungsi dari administrasi perkantoran. Nah, sekian presentasi atau pembahasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.